Tahukah kamu, bisa jadi hewan kecil yang sering kamu elus dengan penuh kasih itu sedang menjadi saksi yang kelak menyelamatkanmu di hari kiamat. Bagaimana jika ternyata ada rahasia besar tentang kucing yang selama ini tidak pernah kamu sadari? Tonton sampai akhir, karena di akhir kami bongkar rahasianya. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Dan silahkan tulis di komentar, saya siap menerima rezeki dalam bentuk apapun. Karena mungkin ketika Anda menemukan video ini adalah cara Allah mengetuk pintu rezeki Anda. Tarik nafas perlahan dan bersyukurlah pada Allah. Semoga yang sudah like dan subscribe ke channel ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutangnya. Amin. Dan mungkin setelah video ini, kamu tidak akan pernah memandang kucing dengan cara yang sama lagi. Cattle dalam pandangan Islam. Islam adalah agama rahmat, bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk seluruh alam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan kisah yang sangat mengguncang hati. Dalam hadis riwayat Sahih Bukhari disebutkan bahwa seorang wanita masuk neraka karena mengurung seekor kucing. Ia tidak memberinya makan dan tidak membiarkannya mencari makan sendiri. Bayangkan, seekor kucing, makhluk kecil, namun menjadi sebab azab. Jika menyiksa kucing bisa membawa ke neraka, maka bagaimana dengan menyayanginya? Disinilah kita mulai memahami 5 janji Allah ini. Janji pertama, mendapat rahmat dari Allah pada hari kiamat. Hari kiamat adalah hari yang sangat dahsyat. Pada hari itu setiap manusia berdiri sendiri, menunggu keputusan Allah. Tidak ada yang bisa menolong kecuali rahmatnya. Karena itulah, rahmat Allah menjadi sesuatu yang paling dibutuhkan oleh setiap hamba. Allah berfirman, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Quran Surah Al-A'raf ayat 156. Rahmat Allah tidak terbatas hanya kepada manusia, tetapi juga kepada seluruh makhluknya. Ketika seseorang memelihara kucing dengan penuh kasih sayang, memberinya makan, minum, tempat tinggal yang layak, serta tidak menyakitinya, ia sedang meneladani sifat rahmah yang dicintai Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman. Sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Hadits riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Hadits ini bersifat umum, mencakup semua makhluk di bumi, termasuk kucing. Kucing adalah makhluk yang lemah dan bergantung pada manusia. Ketika kita menunjukkan kasih sayang kepada makhluk yang lemah, itu menjadi bukti kelembutan hati. Sebaliknya, Rasulullah juga mengingatkan dalam hadis riwayat Sahih Bukhari tentang seorang wanita yang masuk neraka karena mengurung seekor kucing hingga mati kelaparan. Ia tidak memberinya makan dan tidak membiarkannya mencari makan sendiri. Hadis ini menunjukkan bahwa perlakuan terhadap hewan bukan perkara sepele. Jika menyiksa kucing bisa menjadi sebab azab, maka menyayanginya bisa menjadi sebab turunnya rahmat. Di hari kiamat, ketika manusia diliputi ketakutan, rahmat Allah menjadi pelindung. Bisa jadi kasih sayang yang kita tunjukkan kepada kucing di dunia menjadi sebab Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Rahmat Allah pada hari kiamat bukanlah sesuatu yang ringan. Saat matahari didekatkan, manusia tenggelam dalam keringat sesuai amalnya, dan semua orang sibuk dengan urusannya sendiri. Pada saat itulah, rahmat Allah menjadi penyelamat sejati. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal solih, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan dalam hati manusia rasa kasih sayang kepada mereka. Quran Surah Maryam ayat 96. Ayat ini menunjukkan bahwa kasih sayang di dunia berhubungan dengan rahmat di akhirat. Ketika seseorang membiasakan dirinya lembut terhadap makhluk yang lemah seperti kucing, ia sedang melatih hatinya untuk menjadi rohim, penuh kasih belas. Hati yang penuh rahmah adalah hati yang dekat dengan Allah. Sebaliknya, hati yang keras jauh dari rahmatnya. Rasulullah pernah menegur orang yang tidak memiliki rasa kasih kepada anak kecil, lalu bersabda bahwa siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Maka memelihara kucing dengan penuh tanggung jawab bukan sekedar aktivitas duniawi, itu adalah latihan spiritual. Setiap kali kita menahan diri dari menyakiti, setiap kali kita bersabar saat ia merepotkan, itu bagian dari membangun sifat rahmah. Dan sifat itulah yang menjadi sebab turunnya rahmat Allah di hari yang tidak ada perlindungan selain perlindungannya. Janji kedua, mendapat ampunan dan ridho Allah SWT. Setiap manusia pasti memiliki dosa, namun Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat.
Allah berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Salah satu sebab datangnya ampunan Allah adalah berbuat baik kepada makhluk hidup. Dalam hadis riwayat Sahih Muslim, Rasulullah menceritakan seorang lelaki yang melihat seekor anjing kehausan. Ia turun ke sumur, mengisi sepatunya dengan air, lalu memberikannya kepada anjing tersebut. Karena perbuatannya itu, Allah mengampuninya. Jika seekor anjing saja bisa menjadi sebab ampunan, maka kucing yang setiap hari kita rawat termasuk dalam keumuman hadis ini. Rasulullah SAW juga bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menetapkan ihsan atas segala sesuatu." Hadis riwayat Muslim. Ihsan berarti berbuat baik dengan sebaik-baiknya. Memelihara kucing dengan penuh tanggung jawab adalah bentuk ihsan. Ketika kita melakukannya dengan niat karena Allah, maka itu menjadi ibadah. Ridho Allah adalah tujuan tertinggi seorang mukmin. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 72 disebutkan bahwa ridho Allah lebih besar dari surga itu sendiri. Bisa jadi, amalan sederhana seperti memberi makan kucing menjadi sebab Allah meridhoi kita. Ampunan Allah sering datang melalui sebab yang sederhana namun tulus. Islam mengajarkan bahwa niat adalah kunci. Ketika seseorang memelihara kucing bukan hanya karena hobi, tetapi karena ingin berbuat baik kepada makhluk Allah, maka niat itu mengubah aktivitas biasa menjadi ibadah. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Berbuat baik kepada hewan termasuk dalam cakupan ayat ini. Ridho Allah bukan hanya diraih lewat ibadah ritual, tetapi juga lewat akhlak dan kasih sayang. Seringkali kita mencari amalan besar untuk mendapatkan ampunan. Padahal, konsistensi dalam kebaikan kecil juga sangat dicintai Allah. Rasulullah SAW bersabda bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling terus-menerus walaupun sedikit. Memelihara kucing adalah amalan yang berulang setiap hari. Memberi makan, membersihkan kandang, merawatnya, itu semua amal rutin. Jika diniatkan karena Allah, maka setiap hari kita sedang membuka pintu ampunan. Ridho Allah turun kepada hamba yang tulus dan penuh kasih. Dan bisa jadi, melalui kucing yang kita rawat, Allah melihat kelembutan hati kita, lalu mencurahkan ridhonya kepada kita. Janji ketiga, dosa-dosa diampuni oleh Allah. Setiap manusia pasti memiliki kekurangan. Kita mungkin pernah lalai dalam sholat, kurang sabar, atau melakukan kesalahan dalam ucapan. Namun Allah menyediakan banyak sebab penghapus dosa. Salah satunya adalah amal kebajikan. Allah berfirman, "Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus perbuatan-perbuatan buruk." Quran Surah Al-Hud ayat 114. Memberi makan kucing yang lapar adalah perbuatan baik. Mengobatinya saat sakit adalah perbuatan baik. Menyelamatkannya dari bahaya adalah perbuatan baik. Jika perbuatan baik dapat menghapus dosa, maka setiap kebaikan kepada makhluk hidup memiliki potensi menjadi penghapus kesalahan. Dalam banyak riwayat, Rasulullah menunjukkan bahwa Allah Maha menghargai kasih sayang kepada makhluk. Dari sini kita belajar bahwa Islam bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga agama akhlak. Ketika kita memperlakukan kucing dengan lembut, kita sedang menghindari dosa kezoliman dan sekaligus mengumpulkan pahala. Bisa jadi dosa kecil yang pernah kita lakukan dihapus oleh kebaikan sederhana yang kita anggap biasa, karena di sisi Allah tidak ada amal yang hilang. Janji keempat, bernilai sedekah bagi orang yang memeliharanya. Rasulullah SAW bersabda, "Pada setiap makhluk hidup terdapat pahala sedekah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat jelas, memberi makan hewan termasuk sedekah. Allah juga berfirman, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Ketika kita membeli makan untuk kucing, menyediakan tempat tinggal, atau membawanya ke dokter, itu termasuk bentuk infak dan sedekah. Sedekah tidak selalu kepada manusia, hewan pun termasuk makhluk Allah yang membutuhkan pertolongan. Jika dilakukan dengan niat ibadah, maka pahala sedekah itu terus mengalir selama kucing tersebut merasakan manfaatnya. Sedekah memiliki makna yang luas dalam Islam, tidak hanya berupa uang, tetapi juga setiap kebaikan yang memberi manfaat. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap kebaikan adalah sedekah, bahkan senyum kepada saudara adalah sedekah. Jika senyum saja bernilai sedekah, apalagi memberi makan makhluk hidup yang kelaparan. Sedekah kepada hewan termasuk bentuk kasih sayang yang jarang disadari manusia.
Padahal dalam hadis disebutkan bahwa pahala diberikan atas setiap hati yang basah, yakni setiap makhluk hidup. Ketika kita menyediakan makanan untuk kucing, kita telah mengeluarkan harta di jalan kebaikan. Setiap rupiah yang digunakan untuk merawatnya, jika diniatkan karena Allah, menjadi amal sedekah. Dan sedekah memiliki keutamaan besar, yaitu memadamkan dosa, melapangkan rezeki, dan menjadi naungan di hari kiamat. Maka jangan remehkan pemberian kecil kepada kucing. Bisa jadi itu tercatat sebagai sedekah yang terus mengalir selama ia hidup dan merasakan manfaatnya. Terakhir, sahabat makna zitir, kita sampai di penghujung kisah ini. Kini kita memahami bahwa bukan tentang kucingnya semata. Bukan sekedar memberi makan, membersihkan kandang, atau mengelus bulunya dengan kasih sayang, tetapi tentang hati, tentang rahmat, tentang bagaimana Allah Jalaluh menilai setiap kelembutan yang mungkin tak pernah dihargai manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim tentang seorang wanita yang diazab karena menelantarkan seekor kucing. Dan dalam hadis lain, seorang pelacur diampuni dosanya karena memberi minum seekor anjing. Dari sini kita belajar, rahmat Allah begitu luas. Bukan hewannya yang menjadi inti, tetapi kasih sayang di dalam hati. Bayangkan, ketika kita berdiri di padang mahsyar, matahari begitu dekat, manusia tenggelam dalam keringatnya sendiri, amal ditimbang dengan sangat teliti. Lalu, mungkin tanpa kita sadari, ada satu catatan kecil. Catatan tentang makanan yang kita berikan pada makhluk lemah, tentang air yang kita isi ke mangkuk kecil di sudut rumah, tentang kesabaran kita merawatnya. Dan bisa jadi, justru itulah yang memberatkan timbangan amal kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Az-Zalzalah, ayat 7 hingga 8. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada kasih sayang yang terbuang percuma. Maka mulai hari ini, jika engkau memelihara kucing, luruskan niatmu, jadikan ia ladang pahala, rawat dengan penuh tanggung jawab, jangan menyakiti, jangan menelantarkan, karena rahmat Allah turun pada mereka yang penyayang. Semoga kita termasuk hamba yang dilembutkan hatinya. Semoga setiap kebaikan kecil menjadi cahaya di alam kubur. Dan semoga Allah mengumpulkan kita dalam ridhonya kelak. Terima kasih sudah menyimak kisah ini dari awal sampai akhir.